Oke, saat ini saya sedang berada di Jalan Pukat 8 ya, Gang Sadar. Jadi saya ingin mengambil sesuatu tuh dari gudang Orca Aquamarine ya. Kita lihat langsung nih perjalanannya, vlog saya seperti apa. Oke, ini dia gudang Orca, Jalan Pukat 8, Gang Sadar nomor 19. Saya gedor aja lah langsung. Oke, saya gedor aja langsung. Siapa nih yang bakal buka nih? Oh, aduh, Bang Rifki, makin gantengnya ini kan. Rambut baru nih ini. Rambut ya, baru ya? Baru pangkas. Oke, dari salon-salon apa nih kayaknya ini? Oke, ini yang saat ini saya sedang berada di gudang Orca Aquamarine ya, seperti biasa ditemani oleh siapa nih? Bang Rizky ya, fish keeper Orca Aquamarine. Yang itu yang ganteng? Jun. Oke, Bang Jun ya. Kita hari ini ngapain nih, Ki? Ini ngapain skimmer? Oke, kami mau test drive nih ya. Mau ngetes protein skimmer yang sangat recommended. Ini skimmer apa Ki namanya? Bubble Magus Stroke 5. Oke, Bubble Magus Curve 5. Ayo kita lihat langsung reviewnya. Ya, oke, Bang Jun nih mau ngecok ya, kocokkan dulu. Oke. Kecok, kita lihat tuh langsung hidup. Oke, langsung hidup, bubble-nya langsung naik ya. Oke, tapi karena memang kualitas air di Orca ini sudah bagus ya, jadi nggak terlalu naik sih kotorannya ya. Oke, Bang Rifki, ini Curve 5 ya. Ini kapasitas berapa liter air nih kira-kira? 5 liter. Oke, Bang Rifki, ini Bubble Magus Curve 5 ya. Oke, dia bisa melakukan filtrasi untuk berapa liter air nih? Ya, sekitar 500 liter. 500 liter ya, jadi untuk akuarium yang nggak terlalu besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini saya akan membuat vlog tentang salah satu peralatan ya yang sangat diperlukan. Oke, wajib ada. Banyak yang mengatakan kalau protein skimmer itu wajib ada ya di akuarium laut. Tapi kalau menurut saya sih opsional juga ya. Jadi peralatan ini sih sebenarnya bisa saja tidak kita pakai atau tidak kita gunakan ya di akuarium laut kita. Tapi ada syarat dan ketentuan yang pasti ya. Kalau kita tidak ingin menggunakan protein skimmer. Tapi kalau menurut saya sih protein skimmer itu ibarat asuransi gitu ya. Asuransi yang menjamin biota yang ada di akuarium laut kita itu bisa, persentase hidupnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan akuarium yang tidak menggunakan skimmer. Jadi kembali ke sistemnya masing-masing. Jadi dengan menggunakan natural system bisa kita tidak menggunakan protein skimmer, tapi lebih aman ya kalau kita juga menggunakan protein skimmer. Ya, terutama protein skimmer yang punya kinerja bagus. Ya, salah satunya ini adalah Bubble Magus. Oke, saya ingin cerita nih tentang protein skimmer BM ya, BM Curve 7 ataupun juga Bubble Magus Curve 7 ya. Jadi ini menurut saya sih merek protein skimmer yang bisa dibilang di di level medium, karena di atas ini juga banyak tuh merek-merek protein skimmer yang cukup branded dan sangat bagus kinerjanya dengan fitur-fitur yang lebih mumpuni. Tapi kalau menurut saya protein skimmer Bubble Magus ini sih sudah sangat memenuhi syarat ya. Oke, jadi saya sudah menggunakan Bubble Magus ini kira-kira 2 tahunan dan sangat bisa diandalkan kinerjanya. Oke, ini dia lid ataupun juga tutup ya, tutup dari collection cup. Jadi ini saya Bubble Magus Curve 7 ini bisa untuk memfiltrasi air berapa liter ya, mungkin 500 sampai 700 liter air bisa dipakai ini Bubble Magus Curve 7 ini. Oke, nanti spesifikasinya bisa dicari ya di internet, saya hanya mengira saja. Oke, ini dia bahan dari collection cupnya. Jadi nanti kotoran-kotoran itu dissolved organic compound yang diangkat oleh protein skimmer ini akan tertampung di sini di collection cup. Oke, kalau misalnya tidak mau ribet ya, juga bisa menghubungkan hose ini ada selang. Oke, selangnya itu keluar. Oke, ada selang untuk mengeluarkan kotoran tuh, bisa ditampung di kontainer dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya
di collection cup ini juga cukup lama menurut saya, mungkin sekitar 1 bulan itu baru terisi penuh ya. Memang jorok sekali ya, kotor sekali. Oke, kemudian ini untuk mengatur volume air yang masuk ya. Jadi ada tombol minus dan max ya. Jadi kalau saya sih settingnya itu biasanya kalau tergantung level air juga, saya di tombol max ini, jadi dia pas naiknya air di sini ya. Kemudian ini bodinya, kita bisa melihat itu pompanya. Ini dia pompa protein skimmer. Inilah yang membedakannya dengan pompa pompa air biasa. Ini pompa protein skimmer, dia menggunakan itu ya, needle wheel gitu. Kalau yang modifikasi sih biasanya pakai rambutan gitu ya, pakai biobol yang rambutan, kemudian kepala pompa air itu diganti itu biasanya. Jadi ini memang seperti rambutan gitu, banyak duri-duri, needle wheel ya. Jadi seperti jarum-jarum gitu. Jadi begitu dia berputar, dia akan menghasilkan micro bubble, akan menghasilkan gelembung-gelembung yang sangat mikro sekali. Jadi protein yang lebih ringan dari air itu akan dinaikkan secara perlahan dan tertampung di collection cup ini. Ya tadi ya, ini cuma 16 watt ya, 16 watt 520 liter per jam untuk kapasitas dari protein skimmer. Pompanya SP2000 ya. Cukup bisa diandalkan sih menurut saya. Jadi jarang sekali rusak menurut saya. Tapi spare partnya ada juga dijual. Ini water inlet ya. Oke, dan kemudian itu piringannya, plate-nya, dia akan menaikkan ke atas. Dan ini collection cupnya juga bisa dibuka ya, dibuka. Oke, karetnya juga cukup ketat, jadi nggak bakal ada meluber nih di leher protein skimmer dan collection cupnya. Dibuka seperti ini ya, nanti dicuci, dibersihkan. Jadi ini kalau misalnya mau pakai itu harus dipertimbangkan ya, antara tinggi kabinet dengan tinggi protein skimmer ini. Dan untuk water level tuh biasanya di sekitar berapa ya, 30 cm. Jadi dia harus terendam 30 cm. Jadi untuk protein skimmer, untuk SAM juga harus dipertimbangkan ataupun juga harus diperhatikan ya ukuran SAM. Tapi kalau misalnya tenggelam juga bisa, nanti tinggal kasih level aja sih, level air di bawah. Jadi dia bisa dinaikkan ke atas. Oke, itu tergantung setting ya, tergantung setting. Ini kalau mau dibersihkan nih tinggal diapain aja, tinggal dibuka. Oke, tapi saya jarang membersihkannya. Oke, ini hostnya, selangnya bisa dibuka ya. Ini dia knobnya. Jadi tinggal dimasukkan aja nih, jadi nggak keluar dia. Oke, itulah dia tentang protein skimmer Babel Magus ini. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아.
너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음은 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이